Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum salve. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini hari Selasa 11 Februari 2025. Ya, sebagaimana teman-teman tahu, saya minta maaf akun TikTok saya terpaksa private ya, karena ada sesuatu hal yang teman-teman harus bisa mengerti ya. Dan saya pengen menjawab ini terakhir banget ya. Saya pengen menjawab ada fitnah yang dituduhkan kepada saya. Tapi kali ini pelakunya adalah seseorang penghujat Islam yang cukup terkenal. Dia punya channel YouTube namanya Tanpa Ragi, tapi identitasnya sudah ketahuan. Pemilik channel Tanpa Ragi adalah Daud Umar Ali Caniago, Murtadin, orang Minang, bekas pedagang di Tanah Abang. Tinggalnya dia, kalau berdasarkan info dari Kohani Kristianto, ternyata tidak jauh dari saya, di Jakarta Barat, di daerah Taman Kota. Ternyata ya, sudah pernah didatangi oleh Kohani ya, dan seketika langsung meminta maaf ininya. Makanya pagi tadi kan saya meminta agar video yang memuat pernyataan saya yang dimuat di channel YouTube Tanpa Ragi itu di take down. Atau paling tidak, paling lambat nanti habis lebaran, paling cepat nanti habis lebaran, saya lebih akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, karena ini udah termasuk penyebaran berita bohong. Karena statement saya dipelintir. Padahal saya sudah memberikan tabayun mengenai itu. Tapi gak ini juga, malah menyebut saya sebagai teroris. Hanya karena statement saya mengatakan bahwa Indonesia ini harus berdiri sebagai negara yang berdasarkan Islam. Ya. Saya untuk kali terakhir untuk mau menjelaskan apa yang saya utarakan dalam video itu, ya. Ini supaya, tapi gini teman-teman ya, sebenarnya Tanpa Ragi atau Daud Caniago ini mengangkat statement saya dan memelintir secara keliru dan memaki saya sebagai teroris lewat monolognya di YouTube itu, ya bagi saya itu hanya sebuah ekspresi kekhawatiran, ekspresi paranoid, ekspresi ketakutan yang tidak berdasar. Kalau benar terjadi, misalnya benar terjadi saya suatu hari nanti jadi presiden Republik Indonesia dan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 benar terjadi dan agama Islam di Indonesia ini diakui sebagai agama negara, diakui sebagai salah satu dasar hukum dan dasar bernegara kita Indonesia selain Pancasila. Dan Indonesia hanya Islam saja yang diakui sebagai agama di Indonesia. Kalau saya benar jadi presiden Indonesia di masa depan, itu hanya sebuah ekspresi kekhawatiran, ekspresi ketakutan, ekspresi paranoid yang dipertontonkan oleh Daud Caniago dan tim di channel YouTube Tanpa Ragi ya. Walaupun dia selama ini tampil dengan kartun, pakai muka kartun ya, bikinan AI, dan suaranya pun juga pakai modifan suara ya, pakai boot ya, pakai ya semacam kayak suara tiruan yang bisa dibikin lewat sound card gitu ya, atau kartu suara ya, tanpa menampilkan wajah dan identitas aslinya seperti yang dilakukan oleh Edwin Huta Barat atau Metatron, konon katanya sekarang ada di Belanda ya.
atau Edis Sidabutar, ya, Edis Sidabutar, kemudian Rudi Yohanes, Daud Bombom, namanya Daud apa gitu, lupa saya. Dan sebagainya. Ya. Tapi apa ya? Berkat kerja keras Kohani jadi ketahuan. Saya terima kasih kepada Kohani gitu loh. Walaupun itu baru kejadian setahun yang lewat ya. Tapi saya jadi nggak takut gitu loh. Malah mohon maaf gitu loh. Justru ya, apa yang akan saya sampaikan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Daud Caniago alias Tanpa Ragi ini, ya, mungkin akan sedikit memberi pelajaran untuk beliau, ya, agar tidak lagi sembarangan memuat pernyataan orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini saya nilai karena ekspresi ketakutan. Yang kedua adalah semata-mata untuk keuntungan dirinya sendiri, biar makin terkenal, makin cuan, makin dapat duit, makin dapat viewers, makin dapat penonton dan sebagainya. Jadi memang kalau teman-teman yang mengatakan ya kalau ini memang kemungkinan ajaran Kristen atau agama Kristen adalah bisnis, itu ada benernya juga. It is about business gitu loh. Kristen itu it's all about business. It's all about money. It's all about gaining lots of followers. Dengan cara apapun. Yang penting dapat pengikut. Gitu loh. Sekalipun dengan cara yang illegal. Yes. Dengan cara yang illegal. Yes. Lah, dengan apalagi terungkap juga kan melalui artikel Seaword yang bersangkutan ini juga pernah melakukan penistaan terhadap agama Hindu, agama Konghucu katanya, dan pernah juga dicabein mulutnya oleh Dr. Rita Wahyu, ya, sebagai orang yang ya gitulah, nggak kompeten. Sekarang begini, langsung aja ya biar nggak bertele-tele ya. Dalam statement saya memang betul. Ya, saya akui kalau memang saya nanti jadi presiden suatu hari nanti, memang cita-cita saya adalah menjadikan Indonesia ini sebagai negara Islam. Negara yang sepenuhnya menjadi sebuah negara Islam. Kenapa? Ya, kenapa? Itu karena sila pertama dari Pancasila di era Bung Karno. Rumusan awal Pancasila Bung Karno, ya, ketuhanan, ada mencantum kata ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan artinya tunggal, ketuhanan yang satu. Ketuhanan yang satu bahasa ilmiahnya adalah monotheis. Monotheis itu artinya adalah penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Bukan duotheis, apalagi tritheis, apalagi polytheis. Nah, itu jauh sudah bedanya. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah ada di rumusan Pancasila awal. Rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu datang Piagam Jakarta di tanggal 22 Juni 1945 yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa menjadi nomor satu dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi para penganutnya. Baru sila kedua dari Pancasila Piagam Jakarta itu sampai sila kelima, itulah yang dijadikan Pancasila seperti sekarang ini. Meskipun sila pertamanya dimodifikasi menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa saja. Karena untuk mengakomodir teman-teman yang minor, teman-teman yang dari Indonesia Timur yang konon katanya mengancam kalau Indonesia jadi
negara yang berazas Islam pada waktu itu. Kita di timur mau bikin negara sendiri, tidak ada NKRI. Sementara Soekarno ini kan kepengen menyatukan NKRI. Jadi memang ada kompromi dari kalangan Islam dan kalangan yang bukan Islam atau kalangan sekuler untuk menghilangkan 7 kata di belakang ketuhanan yang Maha Esa itu. Dan kita terima sebagai umat Islam itu. Tapi benar yang disampaikan Ko Julius Tan, tadi saya nonton videonya, air susu dibalas air tuba. Begitu udah dibaikin, ngelunjak. Air susu dibalas air tuba. Begitu udah dikasih baik, ngelunjak. Malah sekarang ini makin menjadi-jadi. Ya, untunglah ada para apologetika dan banyak ulama-ulama yang mulai sadar akan hal ini. Sebenarnya ini itu udah terjadi dari zaman Buya Hamka di tahun 70-an, di awal era Orde Baru, setelah pelarangan PKI, Partai Komunis Indonesia, di mana banyak ex PKI itu memilih untuk masuk Kristen. PKI itu Partai Komunis Indonesia, ya. Mengapa ketika Buya Hamka menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, ada fatwa, mengeluarkan fatwa haram bagi umat muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Bahkan ada lagi melarang umat Islam, ya istilahnya dalam menghadiri perayaan Natalnya Kristen untuk mengikut ibadahnya. Jadi lebih baik keluar karena merusak akidah, katanya. Merusak akidah, katanya karena merusak akidah. Ya, itu terjadi karena ada kristenisasi yang masif kala itu. Ini sebenarnya saya usul ya, supaya nggak kejadian ada anak duduk di rel itu, ini dipagerin mendingan, supaya nggak kejadian anak itu duduk di rel. Saya usul ini dipagerin dah mendingan. Soalnya pinggir rel kereta itu bukan untuk main, bukan tempat main, ya. Belajar dari kejadian ada anak beserta beberapa orang tua yang tewas tertabrak kereta api di Purwakarta, Jawa Barat yang melaju cepat, ya. Itu harusnya bisa jadi pertimbangan. Karena ada anak kecil kan melompat ke rel, orang tuanya teledor. Makanya ini harus disosialisasi bahwa rel kereta api dan kawasan sekitarnya itu bukan tempat untuk bermain dan bukan untuk diduduki juga. Makanya saya usul ini dipagerin. Saya usulkan dipagerin karena supaya menghindari kejadian yang berulang gitu loh, ya. Makanya kita terus. Jadi pada kala itu kristenisasi masif, padahal sudah ada tawaran untuk rekonsiliasi kerukunan pada waktu itu. Yang nerima hanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu pada saat itu. Yang Kristennya nggak mau, karena alasannya apa? Memberitakan Kidung Agung adalah titah perintah dari kerajaan sorga, adalah titah perintah dari kerajaan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan melalui Injil, katanya.
Ya mau bagaimana, udah keras kepala kayak gitu. Iya kan? Jadi sebenarnya praktek kristenisasi itu udah ada dari sejak zaman Buya Hamka tahun 70-an, dari awal era Orba. Tahun 90-an pun makin masif, apalagi era sekarang ini, era digital, era informasi, era teknologi. Nah, itu. Jadi itu alasannya kenapa dalam pernyataan saya itu, saya kalau jadi presiden setuju kalau Indonesia ini harus dikembalikan lagi jadi negara Islam. Dan karena kita umat Islam itu sudah terlalu banyak berkompromi. Awal pembentukan dasar negara kita, Pancasila, udah mengalah. Lalu ketika era Orba, era Orde Baru, pimpinan Presiden Soeharto, ya, NU dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah memilih untuk menerima apa yang pada waktu itu disebut asas tunggal Pancasila. Memilih untuk berdamai dengan pemerintah dengan menerima asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila. Dan tahu nggak apa? NU berhenti dari siasah politik praktis, kembali ke hitohnya lewat keputusan di Muktamar Situbondo tahun 1984. Alias kembali lagi menjadi Jami'atud Diniyah Islamiyah, Ormas Islam, Ormas keagamaan Islam. Karena NU dan Muhammadiyah memilih untuk menerima asas tunggal Pancasila. Era Orba, tujuannya apa? Biar nggak berkonflik, biar nggak ribut dengan pemerintahan Presiden Soeharto yang pada saat itu terkenal sangat, mohon maaf saya lahir dan batin saya harus bongkar, bermusuhan dengan Islam. Jadi ketika Pak Harto memerintah pertama kali lewat Super Semar 11 Maret 1966, tapi baru dilantik secara sah oleh MPR sebagai presiden definitif ya, tahun 1967 atau tahun 1968 kalau menurut uraiannya almarhum Profesor Salim Said ya. Itu terkenal sangat Islamofobia, karena Pak Harto ini abangan katanya. Dia mengaku sendiri, bahkan marah ketika minta doa kepada salah seorang Kiai NU. Lalu Kiai NU tersebut menjawab dengan insya Allah. Marah kan? Lalu ngadu Pak Harto, lah ini kok ada orang ngomong insya Allah, sementara saya yang abangan ini bagaimana? Apa saya harus sembahyang dan seterusnya gitu. Jadi di 20-an tahun awal pemerintahan Presiden Soeharto ini, bukan 20-an dia. Ya 20-an awal pemerintahan Presiden Soeharto ini memang terkenal sangat Islamofobia, sangat-sangat memusuhi yang namanya Islam. Ya, nggak cuma komunis, sosialis atau ideologi kiri aja, Islam pun dimusuhi. Nah makanya pemfusian atau penyatuan partai-partai kiri dan partai Kristen menjadi PDI, sekarang PDI Perjuangan tahun 1973 ya, 1973, dan Partai Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan di tahun yang sama, di bulan yang sama, Januari tahun 1973 tanggal 10. Ini kan sebenarnya adalah upaya melemahkan kelompok kiri
dan juga kelompok Islam. Bahkan mohon maaf, rezim Soeharto ini tuh sangat-sangat sangat-sangat getol mengintervensi PPP atau P3 dengan gini, mengutus orang kepercayaannya Pak Harto mendesain logo P3 yang tadinya memang P3 itu dari sejak awal menggunakan Ka'bah sebagai logonya. Tapi karena pihak rezim Orde Baru ini merasa Ka'bah ini tuh terlalu Islam gitu loh. Jadi dipakaikanlah logo bintang. Dipakaikanlah bintang sebagai logonya PPP, P3, Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan, ya, sampai akhirnya berkat ada ikhtiar, perjuangan apa segala macam, akhirnya P3 bisa menggunakan Ka'bah sebagai logonya hingga sekarang. Jadi kan sangat getol banget, sampai permusuhan Pak Harto dengan zaman Pak Harto, mohon maaf, wanita muslimah itu gak boleh pakai jilbab, pernah dilarang. Saking Islamofobianya, jilbab, hijab bagi wanita muslimah di era Pak Harto itu pernah dilarang, teman-teman. Pernah dilarang. Pernah dilarang, teman-teman. Pernah dilarang. Jadi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Xinjiang, Tiongkok, terutama yang Muslim Uighur, itu pernah kita alami. Tapi di era Pak Harto, dulu, di awal pemerintahannya. Tapi permusuhan Pak Harto dengan Islam ini gak lama, teman-teman. Cuma kalau di total dari 66 ya, cuma 25 tahun. Sampai Pak Harto naik haji tahun 1991 dan menambahkan namanya setelah mendapat gelar haji, ya kan? Namanya ditambah menjadi Haji Muhammad Soeharto. Kalau dengan pangkat militernya Jenderal Besar TNI atau Jenderal Besar ABRI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, HM Soeharto katanya, Haji Muhammad Soeharto. Itu setelah naik haji tahun 91, karena kelompok Islam ini mulai menekan, apalagi setelah NU dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah atau Gus Dur, ya. Setelah NU dinahkodai oleh Gus Dur, banyak dah tuh gelombang perlawanan umat Islam kepada kepada rezim Soeharto. Tapi Pak Harto tidak tinggal diem, ya. Agar Pak Harto terkesan lebih dekat dengan Islam, maka dibentuklah yang namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dibentuklah kemudian yang namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Almarhum Habibie itu pendirinya, salah satu pendirinya. Almarhum Habibie termasuk salah satu pendiri dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lalu dibentuk lagi namanya Iftihar, ya. Itu juga didirikan oleh almarhum Profesor Habibie, Profesor B.J. Habibie, ya. Iftihar dan segala macam, agar seakan-akan Presiden Soeharto itu dekat dengan Islam, menghapus stigma Islamofobianya seakan-akan. Tapi ya namanya juga udah setelan pabrik, ya. Tahun dimana saya lahir tahun 94, NU itu 1 bulan setelah saya lahir, di bulan Mei 94, NU itu mengadakan muktamar di
Tasikmalaya, di pesantren, kalau saya tidak salah daerah Cipasung di Tasikmalaya. Itu muktamar NU yang paling horor sepanjang sejarah. Kenapa saya katakan paling horor? Begini, pada saat itu Gus Dur nyalon lagi sebagai Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tapi Gus Dur ini terkenal kritis terhadap Soeharto. Soeharto mau mengintervensi, mencawe-cawe PBNU, mencawe-cawe muktamar PB Nahdlatul Ulama dengan apa? Melahirkan calon tandingan. Saya lupa namanya. Nah, calon tandingannya Gus Dur ini ya ternyata bukan kiai, bukan juga dari ulama, tapi dari militer. Bukan ya konon katanya gini teman-teman, dari sejarawan ada yang mengatakan satu militer, yang kedua dari kalangan orang pemerintahan, ya tangan kanannya rezim Soeharto. Katanya ya, calon tandingan Gus Dur di PBNU ini ya. Itu terjadi waktu muktamar NU Cipasung tahun 94 ya. Jadi Soeharto punya niat pokoknya menggembosi NU supaya Gus Dur itu nggak kepilih ya pada waktu itu. Tapi kuasa Allah lebih besar daripada kuasa Soeharto ya. Dengan ridho Allah ya, Gus Dur kepilih lagi jadi ketua umum PBNU ya, masa khidmat 1994 1999 ya. Jadi itulah namanya kuasa Allah ya, kita nggak tahu ya. Kalau rais amnya pada waktu itu adalah almarhum Kiai Haji saya lupa namanya, bukan, jauh sebelum Kiai Aliafi, ya. Satu-satunya rais am syuriah PB Nahdlatul Ulama yang bukan dari Jawa ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ketika Presiden Soeharto di pemerintahannya punya sentimen Islamofobia, ternyata kelompok Islam juga punya peranan dalam mendongkel rezim Soeharto. Sebelum mundur ya, banyak tokoh-tokoh Islam yang menemui Soeharto. Gus Dur, Abah Yai Ma'ruf Amin, Cak Nun, MH Ainun Najib ya, Cak Nur, Profesor Nurholis Majid ya, yang anaknya itu jadi bos VOA Indonesia di Amerika Serikat, Nadia namanya, Nadia Majid ya. Itu ya. Nah, akhir kata nih, karena udah 30 menit, hampir 30 menit saya bicara ya. Tuh. Jadi ada selain dari mahasiswa dan kaum proletar, ada peran kelompok Islam. Jadi kalau tanya, punya peran apa Islam di Indonesia? Menghasilkan apa umat Islam Indonesia? Ya, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam ini telah menghasilkan apa? Kita tidak boleh lupa. Ya. Pahlawan-pahlawan, terutama pahlawan nasional dan pahlawan revolusi Indonesia, mayoritas itu beragama Islam.
ya, yang merumuskan Pancasila itu orang Islam. Yang membuat lambang negara Republik Indonesia itu adalah orang Islam. Lambang negara Garuda Pancasila, walaupun itu adalah terinspirasi dari mitologi India, mitologi Hindu, tapi yang bikin adalah orang Islam. Siapa? Sultan Muhammad Yamin dari Kalimantan yang membuat lambang negara Garuda Pancasila. Ya. Pahlawan, banyak pahlawan kita yang beragama Islam. Bahkan mohon maaf, di masa lalu banyak ulama-ulama besar Indonesia menjadi imam besar di Masjidil Haram, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, banyak. Jadi tidak untuk main-main. Bahkan mohon maaf, usianya Islam di Indonesia itu lebih lama, 7 abad. 14 abad, dari abad ke-7 sampai sekarang abad ke-21. Iya, iya kan? Dan tahukah Anda, perjuangan memerdekakan Indonesia ini banyak digaungkan dengan kalimat takbir, kalimat-kalimat Islami. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebelum diedit menjadi atas rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang diedit, ya kan? Iya. Dan kalau untuk di era sekarang, tahukah Anda bahwa Indonesia adalah satu dari 3 negara bermayoritas penduduk beragama Islam yang ada di dalam G20 major economies. Ya. 2 yang lainnya adalah Turki dan Arab Saudi. Ya. Sebagai 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia masuk dalam G20. Bahkan ya. Bahkan saya harus minta maaf nih sebelumnya. Indonesia baru masuk ke dalam BRICS. Indonesia baru masuk ke dalam BRICS. Apa itu BRICS? Itu tadinya blok politik ekonomi antara Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. BRICS. Ya. Kita masuk sebagai anggota BRICS. Dan satu dari segelintir negara yang tidak hanya menjadi mitra BRICS yang bermayoritas penduduknya beragama Islam, tapi juga satu dari segelintir negara mayoritas Islam yang terdaftar sebagai anggota BRICS. Ada lagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang terdaftar sebagai anggota BRICS yang kemudian dikenal dengan nama BRICS Plus. Indonesia sedang sekarang ini beraksesi ya, melaksanakan aksesi masuk ke kelompok negara-negara maju, OECD, Organization of Economic and Cooperation Development, organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan, yang bermarkas di Paris, Prancis, ya. OECD. Indonesia lagi sedang masuk ke dalam OECD aksesinya. Kalau Indonesia berhasil masuk OECD, maka Indonesia kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya, bahkan mungkin satu dari segelintir negara mayoritas beragama Islam yang ada di dalam OECD. Nah, itu. Ini pencapaian luar biasa. Secara internasional Indonesia adalah negara
Asia Tenggara pertama yang masuk dalam keanggotaan PBB, United Nations, tahun 1950. Ya. Indonesia juga masuk sebagai negara, satu dari sekian sedikit negara bermayoritas penduduk beragama Islam yang menjadi anggota APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Adapun negara mayoritas Islam yang lain atau negara Islam lain yang anggota APEC adalah Brunei Darussalam dan Malaysia. Ya, Brunei Darussalam, Malaysia dan Bangladesh kalau saya tidak salah. So dalam APEC, Bangladesh enggak ya? Nanti saya bukan. Brunei dan Malaysia. Indonesia masuk dalam pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Bahkan Mabes ASEAN itu di Jakarta, di Indonesia. Walaupun pendirian ASEAN dilakukan di Bangkok, Thailand, tanggal 8 Agustus 1967, tapi Mabesnya ASEAN itu di Jakarta loh. Markas besar ASEAN di Jakarta, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia. Indonesia masuk juga sebagai anggota D8, Developing Aid. Masuk sebagai anggota ADB, Asian Development Bank. Sebagai anggota Bank Dunia, anggota IMF, ya, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, tadi Bank Pembangunan Asia. Bahkan termasuk negara yang mendirikan AIIB, Asia Infrastructure and Investment Bank, Bank Investasi Infrastruktur Asia yang bermarkas di Beijing, Tiongkok. Ini Indonesia salah satu negara pendirinya. Termasuk salah satu negara pendirinya. Dan kita tidak boleh lupa, Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung, yang melahirkan Dasasila Bandung, ya, the 10 Principles of Bandung, ya, setelah konferensi Asia Afrika itu, ya. Yang kemudian 6 tahun setelah itu lahir yang namanya NAM, Non-Aligned Movement, atau Gerakan Non-Blok. Itu didirikan oleh Indonesia bersama dengan beberapa negara lain, Ghana, Yugoslavia pada waktu itu, Yugoslavia, ya, Botswana, ya, dan Mesir. Nah, itu. Jadi memang kalau ditanya, emang Islam di Indonesia menghasilkan apa? Capaiannya banyak banget. Banget. Indonesia pendiri ASEAN, pendiri APEC, pendiri AIIB, termasuk juga pendiri ADB, Asia Development Bank, pendiri G20, pendiri D8, D8. Dulu waktu masih jadi anggota OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, organisasi negara-negara pengekspor minyak, ya, pernah punya sekjen dari Indonesia, Pak Subroto Laras apa masalah, Pak Subroto, ya, menjadi sekjen OPEC. Bahkan kita pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di tahun 2022, dan selanjutnya adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN dan APEC. Hebat gak Indonesia? Hebat dong. Makanya sekarang Indonesia diperhitungkan. Dan sumber daya alam Indonesia itu kaya sekali. Makanya diperebutkan. Nah, makanya teman-teman, saya jadi berpikir gini. Para Polikardus penghujat Islam ini, saya rasa ini adalah mereka yang dibayar karena ini hanya masalah hegemoni saja, teman-teman. Ini hanya masalah dominasi hegemoni.
Karena pertama, kalangan Kristen tidak mau hegemoni dengan penganut 2,2 miliar jiwa ini dikalahkan oleh Islam yang penduduknya dilaporkan terus bertambah. Makanya disebut sebagai the fastest growing religion in the world. Bahkan sudah hampir 2 miliar penduduknya beragama Islam. Sudah hampir 2 miliar berdasarkan data terbaru. Ini juga hanya masalah politik saja. Mereka dibayar oleh Barat ya, karena mereka tidak ingin ya, Indonesia ini sebenarnya tidak memimpin kebangkitan Islam dari timur, dan tidak kepingin Indonesia itu terlalu dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS ini kan seringkali ditafsirkan oleh Barat ini sebagai wujud kedekatan Indonesia dengan Moskow dan Beijing. Kita ingat pada zaman Bung Karno dulu ketika Indonesia keluar dari PBB tahun 66 karena konfrontasi dengan Malaysia, mau bikin poros baru, Jakarta, Hanoi, Beijing, Moskow. Ya, poros baru. Nah mungkin ini kan Indonesia bergabung dengan BRICS kan kepengen mewujudkan postur itu. Mungkin. Makanya jadi kalau saya berpikir tuh gini, ya, ini hanya masa hegemoni saja teman-teman. Karena Barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya berpikir kalau Indonesia ini dekat dengan Rusia dan Tiongkok, nah nanti Rusia dan Tiongkok ini bisa memfasilitasi Indonesia memimpin kebangkitan Islam dari timur. Nanti berpengaruh kepada ya hegemoni Kristen, hegemoni Amerika Serikat. Apalagi Indonesia masuk ke BRICS yang notabene dianggap Barat itu sebagai ancaman. Ya, karena Islam kan punya ekonomi baru, sistem ekonomi yang lebih adil. BRICS juga katanya punya mata uang baru yang lebih hebat dari US dollar. Dan negara-negara BRICS ini juga tergabung dalam yang namanya SCO, Shanghai Cooperation Organization. Ini mirip dengan NATO di barat sana. Mirip dengan NATO. Arab Saudi ini adalah negara yang paling baru bergabung dengan SCO, Shanghai Cooperation Organization, atau Organisasi Kerjasama Shanghai. Ya. Itu. Jadi ini tuh hanya masalah pertarungan hegemoni aja teman-teman. Ya. Tapi ingat, ya pesan dari Ko Julius Tan tadi, kalau kita umat Islam hanya bisa diam dan membiarkan para penghujat-penghujat Islam ini berkeliaran, ya dalam 5-10 tahun ke depan hujatan mereka akan makin parah dan makin kacau balau dah ini. Jadi memang kita umat Islam ini harus bersatu, menghimpun kekuatan yang besar ya. Tapi buat Ko Julius juga jangan khawatir, karena saya masih support para pembela-pembela Islam. Dan ya saya jarang sekarang ada di komal-komal diskusi kayak gitu. Sebenarnya bukan diskusi sih, lebih ke arah penghujatan sekarang ya. Jadi saya ada rencana mau masuk ke politik ya, bergabung dengan salah satu partai politik yang sesuai dengan visi misi saya, cita-cita politik saya ya kalau boleh saya sebut OTW gabung ke PDI Perjuangan ya, karena saya juga seorang Soekarnois, saya seorang Islamis ya, dan saya juga kepengen gitu loh ada resukarnoisasi Indonesia supaya Indonesia ini kembali ke jalur yang benar gitu. Dan insya Allah ya saya akan bantu para pembela-pembela Islam ini dari jalur politik ya, melalui mungkin ada penguatan dan pengetatan dari pasal 156A yang di KUHP yang baru menjadi 300 KUHP yang benar-benar akan menjadikan agama Islam itu lebih terhormat lah di Indonesia ini, dan undang-undang penistaan terhadap agama terutama agama Islam ini akan ya 11-12 lah dengan Pakistan yang sangat
keras dan stringent. Itu aja dari saya sedikit ya untuk merespon ya fitnah hujatan kepada saya. Dan ini yang terakhir saya bahas tentang masalah ini. Akhir kata, saya kembali ingatkan teman-teman, ini hanya pengalihan isu. Tetap fokus kawal kasus pagar laut decoupling oleh Mulyono atau Jokowi beserta kroni-kroninya. Jangan mudah terpancing dan terpengaruh oleh pengalihan isu apapun itu yang dilakukan oleh para ternak Mulyono ya. Tetap fokus, tetap awasi. Ingat, laut kita adalah laut milik rakyat Indonesia, bukan milik siapa pun. Laut Indonesia adalah milik tumpah darah Indonesia. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.